pergumulan Yesus di Taman Zaitun, itu kan dia doa, ya Bapa, biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu. Fiat voluntas Tuhan. Garis bawah itu berkhotbah di salah satu hari Jumat. Saya ambil teks, tapi saya padukan dengan pergumulan Maria ketika Gabriel datang. Kabar sukacita itu. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Itu Terjadilah kehendakmu. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Sama tidak? Ya, betul. Substansinya sama, kalimatnya beda. Dan jadi kita meyakini dalam iman kan buah Roh Kudus. Pasti setelah Maria jawab, jadi bayi itu Kristus tahu apa yang mamanya ucapkan. Romo, saya lanjutin. Bagaimana kita mengaitkan Injil yang begitu kompleks lalu mengaitkan dengan hal kontekstual di masyarakat. Barangkali kegiatan ini menjadi pesan Romo apa yang kira-kira jangkauan kompetensi apa yang harus kami miliki supaya bisa mengaitkan hal kontekstual itu, Romo? Tadi ada 4 langkah yang Lectio Divina tadi. Itu semua 4 itu pilar ya, semua penting. Oke. Lalu ada hal yang kalau saya punya pengalaman pribadi itu dari pertama itu Lectio, kedua itu meditatio, terus yang ketiga itu kan apa ini? Kontemplasi atau sebelum aksi. Kontemplasi yang keempat. Oh iya. Menghubungkan dengan hal doa. Oke. Doa, iya. Keempat kontemplasi. Oke. Yang terakhir itu dia. Iya. Kontemplasi. Jadi, kontemplasi itu kan ya hening ya. Di situ ada karya Roh Kudus yang terjadi. Biarkan Roh. Nah, seringkali para pengkhotbah ya tidak semua ya, tapi ini pengalaman pribadi. Seringkali orang melewatkan yang ini. Oke. Padahal itu tuh macam tadi kan ada tulis di bagian itu kan dengan rendah hati. Jadi kerendahan hati untuk menyadari keagungan. Oke. Kalau kita kontemplasi itu hal-hal yang mungkin sebelumnya tadi yang kita baca, kita renung sebelumnya itu yang kita tidak dapat, dia dapat di sini. Dia dapat di sini. Macam tadi yang kerang tanya tuh, yang di Kana itu di tahun berapa itu saya waktu berkat satu punaat. Ini kata kurang dan kata habis. Bisa dia rubah. Kok bisa ubah? Jadi itu saya temukan di ini lewat kontemplasi. Ya, yang begitu kan kita baca itu kan hal-hal semacam itu kan kurang kita perhatikan. Jadi untuk memahami, untuk disampaikan kepada orang, kita sendiri aja belum tahu bagaimana kita mengautorisasinya kepada itu. Jadi misalnya kita membaca buku, baca bahan-bahan penafsiran, buku-buku dari eksegesis dan seterusnya, itu kan menyiapkan kita. Jadi mengisi. Lalu tetap bagian akhir itu peran roh terus ada. Peran roh, ya oke. Terlalu banyak perumpamaan dan simbolisnya kan. Jadi itu yang bisa kita tangkap kalau kita melibatkan roh lewat kontemplasi. Oke. Romo, dalam kaitan dengan liturgi yang memerdekakan, prodiakon ini dengan latar belakang yang sangat beragam gitu. Nah, mungkin pesan dari rekoleksi prodiakon apa yang ingin Romo Preser gitu tekankan dari salah satu yang di awal sekali tadi yang saya tanya, yang ada 5 bidang yang koinonianya, persekutuannya. Iya. Masih sering bertemu ya.
Oke. Dalam kelompok-kelompok doa. Iya. Karena saling bertemu ini ya, saling berbagi. Oke. Karena Ekaristi kan berbagi. Oke. Yang berapa minggu lalu itu kan Injil tentang perbanyakan roti. Yesus tahu bahwa dia bisa buat. Tapi dia tanya di Filipus, kau semakan orang banyak. Filipus bilang, bagaimana banyak orang ini? Ya itu manusiawi sekali kan. Iya, manusiawi sekali. Biar baru 5.000 kita orang. Kan, belum anak-anaknya. Baca di kampung-kampung itu kan orang, buat pesta undang 1.000, datang 3.000 kan cepat. Lalu Andreas datang yang ada pada kami hanya 2 roti 5 roti 2 ikan. Jadi dia punya kisah itu kan pesan terakhir itu satu itu berbagi itu. Jadi Yesus kan dia ambil roti itu kan, lalu dia mengucap berkat, dia selalu menengadah. Kembali seperti tadi kita harus menengadah kan, kita menundukkan diri. Roh dia bekerja. Oke. Jadi Yesus saja dia tetap berdoa minta Bapaknya, apalagi kita. Lalu dia pecah ini kan Ekaristi, berbagi. Berarti semua itu makan dari roti yang satu. Nah, kembali ke misalnya Wahda tadi, dari satu teks Injil ini kan Kraeng dengan pemahamanmu, Bapa dengan penghayatannya, Eja dengan juga dia punya meditasinya. Kan kalau berbagi kan bisa. Oke. Jadi perlunya bertemu, berkumpul bersama gitu ya Romo ya. Maka Yesus pesan ke 2 murid Emmaus itu kan. Ya, jadi kau pulang ke Yerusalem. Jadi Emmaus itu kan simbol. Emmaus itu kan simbol pelarian. Nah, 2 murid itu kan dia keluar dari persekutuan tuh. Di Yerusalem kan teman-temannya dengan Bunda Maria kan berkumpul di Senakel lagi berdoa. Mereka stres, frustrasi. Ini dia yang kita andalkan. Berarti mereka masih pikiran orang Yahudi. Yesus ini bebaskan mereka dari penguasa Romawi. Nah, dia masih injak. Padahal Yesus lain sama sekali. Mereka 2 ini harus hajar dulu mereka ini, tapi dalam tanda petik. Kalau dia hadir sebagai orang asing. Teks Injil tuh setiap kata kamu lihat. Pertama dia orang asing. Lalu yang berikut dia orang asing berubah menjadi tamu. Lewat kalimat apa? Tinggallah bersama kami. Hari sudah malam, matahari mulai terbenam. Apalagi Kraeng kan terkenal ramah tamah. Apalagi Kraeng. Matahari sudah terbenam. Sudah menjadi tamu, sudah menjadi seperti bagian dari dia. Tapi Yesus berproses. Dia proseskan 2 murid. Mereka tadi berkobar-kobar, tapi mereka tetap belum kenal. Kenalnya kapan? Ini bukan orang lain, ini kan peguru. Nah, ketika begitu mereka terbuka, Yesus hilang. Lalu mereka pulang. Itulah pentingnya juga ya Pak, bahwa para rasul aja punya kelemahan seperti itu kan. Ya itu yang membuat selama ini kita berpikiran bahwa orang-orang terdekat Yesus itu tidak seperti yang kita. Mungkin orang Yahudi saat itu berpikir seperti itu. Nah, bagaimana korelasinya dengan kita sekarang itu yang membuat kita jadi bingung. Nah, dari teks yang saya angkat tadi itu pesannya, kamu jangan keluar dari persekutuan. Menjadi murid itu tidak bisa kau bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi, sinodal. Kolaborasi. Nah, seperti kalau misalnya kita lihat kelemahan-kelemahan rasul itu kan, Petrus aja menyangkal Yesus 3 kali. Nah, bagaimana kita yang orang awam ini, padahal hari-harinya mereka itu sama Kristus loh. Itu menarik sekali untuk direnungkan. Kalau saya tuh ada satu teman dia tulis tentang Petrus. Dia kumpulkan seluruh kisah kitab suci yang omong tentang Petrus. Tapi belum terbit bukunya. Itu ketika dia sharing, salah satu murid yang saya paling menjadi bukan idola juga, tapi macam tempat bergaul dengan dia itu, maksudnya dekat itu adalah Petrus. Karena Petrus itu
itu simbol dari apa ya, manusia yang utuh. Nah itu loh Pak Ted. Manusia Ya yang utuh. kalau Romo Cafe menjelaskannya bagaimana membedakan dia dengan Yudas Iskariot. Ini Nah, lanjutin. kalau Yudas Iskariot itu kan dia tanpa penyesalan. Dia menempuh jalannya sendiri. Tapi Petrus itu dia menempuh jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan itu apa? Yang bagian akhir tadi itu, langkah keempat tadi kan, di bagian akhir itu kan ada pesan itu. Teks ini ngomong buah pertobatan apa yang saling. Nah, pesan pertobatan itu ya Petrus miliki. Itu gambarannya ini benar-benar di luar itu ya. Hanya karunia Roh Kudus yang bisa memecahkan itu kan Petrus. Ya, bahkan sebelum peristiwa penyaliban, Petrus sudah kena cap. Ya. Beberapa kali mana? Kau adalah Mesias. Lalu Petrus, Yesus puji di atas wadah, berbahagialah Simon bin Yunus, di atas wadah sini kudirikan gereja. Lalu dalam teks yang lain dia bilang ketika Yesus omong tentang bahwa dia harus menderita, Yesus bilang tidak boleh kau sekali-kali menderita. Yesus bilang hanyalah kau iblis karena kau tidak berpikir apa yang direncanakan oleh Allah, dipikirkan oleh Allah. Waktu dia menghunus pedang juga kan. Petrus juga itu kan. Bahkan waktu Yesus berjalan di atas air, dia bilang Isa juga ya. Kau dia jalan tuh, tapi dia ragu, dia tenggelam. Jadi itu kan pasang surut manusia. Jadi iman Petrus itu iman yang sangat manusia. Tapi di ujung itu selalu ada pesan. Terakhir itu kan ketika dia harus pulang lagi, ada kisah di kota Roma itu, akan muncul film Quo Vadis Domini. Kemanakah engkau pergi Tuhan? Nah, Petrus kan keluar dari kota Roma, sementara orang pengikut Kristus dianiaya. Nah, sebelum dia keluar sama sekali dari Roma itu, Yesus menampakkan diri, tapi dalam rupa lalu ditanya, Tuhan kau mau kemana? Saya mau pergi ke Roma. Kau tidak tahu ke di Roma itu terjadi begini-begini. Lalu orang itu jawab, saya mau salibkan untuk kedua kalinya. Petrus, baik, saya guru. Dia pulang lagi ke Roma. Jadi selalu ada itu, dia itu lalu dia kembali. Itu yang kembali. Menarik ya. Maka kalau baca itu perumpamaan anak yang hilang tuh, coba kalian berhenti di sikap bapak itu. Bapak itu kan dia sementara duduk tuh, dia lihat anak masuk ke dalam. Apakah anak masuk sempat dicium di kaki? Tidak. Bapak bangun pergi menyongsong. Nah, itu yang jalan kembali itu. Sehingga di Matius bab 2 itu yang Matius bab 2 kan, yang kisah 3 raja. Di ayat terakhir itu ayat 12 seperti itu. Di situ kan dia tulis mereka pulang menempuh jalan lain. Nah, jalan lain itu simbol itu. Itu yang tadi aku bilang, terlalu banyak perumpamaan dan simbolis yang susah kita untuk mengejawantahkannya dengan kejadian kita sekarang. Dan itu masih persekutuan. Kau mesti sering bertemu. Oke, kembali ke situ. Supaya berbagi. Supaya berbagi. Jadi jalan lain. Kalau jalan lama kembali ke Herodes. Dibunuh dia. Jalan lain artinya setelah pesannya, setelah bertemu Yesus, kita nempuh jalan lain, yaitu jalannya Yesus, jalan pembaharuan. Seperti itu maknanya. 2 murid tadi, setelah terbuka mata kembali ke Yerusalem. Itulah makanya tadi aku pertanyakan, kalau kita ikuti secara kejadian yang kita runut, kita mengimplementasikan seperti apa yang diceritakan kitab suci. Sementara dari yang Romo jelaskan itu kan selalu ada simbolis yang mengarah kita ke arah yang harusnya berlawanan yang ditentukan dengan ini kontemplasi tadi. Kalau kamu ikut empat tadi itu, kamu bikin pelan-pelan. Kalau kamu kesulitan, kamu bisa. Oke. Romo, saya tertarik sekali di terakhir Romo yang bilang tentang kekurangan anggur itu.
lalu dihubungkan dengan kehidupan kita yang berkeluarga ya. Kadang-kadang ada pas sulit, di situ ada kekurangan ya sering. Itu saya ternyata disitulah artinya dari perumpamaan mujizat itu. Itu yang saya ambil dari bukan perumpamaan, peristiwa ya, peristiwa kehabisan. Itu Mirabilis Dei-nya, itu karya agung Allahnya. Bagaimana Allah hadir. Allah hadir untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya yang itu Pak, pencerahan Romo Cafe itu sangat luar biasa tentang bagaimana sekarang penterjemahan TB1, TB2 yang harusnya di kisah perubahan itu kan di situ ibu, harusnya perempuan kan, untuk mengaitkannya dengan kejadian tadi Romo jelaskan perempuan yang di kitab Kejadian. Nah, kalau sekarang di TB itu kan dia dijelaskan Maria itu ibu, tapi sebenarnya Yesus bilang itu kan belum saatnya perempuan saya saat ini. Waktu itu kan di teks TB2. Di teks TB2 kan jadi ibu, harusnya kan itu perempuan untuk tipologinya dengan kejadian perempuan yang menjadi Hawa lama dengan perempuan baru yang itu. Makanya di situ harusnya diterjemahkan bukan ibu tapi perempuan seharusnya. Kalau menurut Cafe. Kalau prinsip terjemahan itu ada dua. Ada prinsip sama seperti yang teks misal itu ad literam dan ad sensum. Ad literam itu artinya dia lihat di teks itu semua. Jadi kata-kata yang ada di teks itu ditarik keluar dalam Indonesianya. Lalu kita lihat ad sensum. Ad sensum itu rasa bahasa. Nah, tapi rasa bahasa dia tidak boleh menghilangkan yang ini. Nah, maka kita punya TPE yang lama itu kan lama sekali itu baru Roma setuju karena mungkin banyak tambahannya. Misalnya doa syukur agung 2 itu bahkan itu yang muncul kata proki dan seterusnya itu uskupan itu padahal tidak ada di teks asli.